NATO berencana untuk meluncurkan armada kapal angkatan laut tanpa awak untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang penting. Laksamana Pierre van der Komandan Sekutu Tertinggi Transformasi NATO, berbagi perkembangan tersebut dengan Defense News pada hari Selasa. Ia mengatakan kepada outlet tersebut bahwa timnya sedang dalam tahap awal membangun armada drone, tetapi bertujuan untuk meluncurkannya sebelum KTT NATO bulan Juni mendatang. Van der membandingkan konsep ini dengan kamera CCTV polisi yang dipasang pada lampu jalan di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi untuk menangkap bukti aktivitas kriminal. Teknologi ini ada untuk membuat penerangan jalan dengan USV, katanya menggunakan singkatan dari kapal tanpa awak. Van der menambahkan bahwa tujuannya adalah agar NATO dapat melihat dan memantau lingkungannya setiap hari, terutama di Laut Baltik dan Mediterania. Perkembangan ini terjadi setelah beberapa insiden infrastruktur bawah laut yang penting rusak atau terputus selama 3 tahun terakhir, dan Rusia terkadang dicurigai sebagai dalang di baliknya. Pada bulan September 2022, serangkaian ledakan bawah laut di Laut Baltik menyebabkan 2 pipa gas Nord Stream yang dirancang untuk mengangkut gas dari Rusia ke Jerman tidak dapat beroperasi. Pihak berwenang Denmark, Swedia, dan Jerman melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan tindakan sabotase. Denmark dan Swedia menutup penyelidikan mereka karena kurangnya bukti atau yurisdiksi, sementara Jerman melanjutkan penyelidikannya dan mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi 2 tersangka. Bulan lalu, 2 kabel komunikasi serat optik bawah laut juga rusak di Laut Baltik yang diduga merupakan tindakan sabotase. Kapal-kapal tersebut termasuk sambungan internet sepanjang 135 mil antara Lithuania dan Pulau Gotland di Swedia, dan kabel sepanjang 730 mil yang membawa data antara Jerman dan Finlandia. Seorang pejabat NATO mengatakan kepada Business Insider pada bulan September bahwa ancaman terhadap infrastruktur bawah laut, termasuk jaringan pipa minyak dan gas, serta kabel data, telah meningkat sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. NATO sejak itu telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur penting dan mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan apapun. Mereka membentuk gugus tugas NATO Uni Eropa tentang ketahanan infrastruktur penting pada Januari 2023, membentuk sel koordinasi infrastruktur pada Februari 2023 untuk memetakan kerentanan dan mendirikan pusat maritim untuk keamanan infrastruktur bawah laut kritis pada bulan Mei ini. NATO juga meningkatkan patroli, ujar Komandan Arlo Abramson, juru bicara Komandan Maritim Sekutu NATO, kepada Reuters bulan ini. Mengenai armada drone, Van der tidak merinci jenis USV atau jumlah keseluruhannya, tetapi mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah menggunakan konsep serupa. Angkatan Laut Amerika Serikat membentuk kelompok tugas 59.1 pada bulan Januari untuk menguji dan mengerahkan sistem tanpa awak untuk meningkatkan keamanan maritim di Timur Tengah. Jadi, bagaimanapun juga ini tidak terlalu beresiko, kata Van der. Seraya menambahkan bahwa semuanya sudah diketahui dan dijual. Jadi ini lebih merupakan masalah adopsi daripada teknologi. Kantor Urusan Publik Transformasi Komandan Sekutu NATO tidak menanggapi permintaan komentar.